zakat itu enggak wajib sebelum sempurna 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, belum wajib. Sesudah memiliki 1 nisab, kudu setahun. Setahun ini bukan kira-kira, kudu percis. Betul ya? Halaman 53. Berapa baris dari bawah ini? 10. Fala tajibuz zakatu, maka tidak wajib oleh zakat qabla tamamihi, sebelum sempurnanya haul, walau bilahzatin, meskipun yaitu dengan seperludahan, yakni sedetik. Falau zana milkuhu fil hauli, maka jikalau hilang oleh kepemilikan seseorang dalam 1 tahun, anin nisabi, hilang daripada senisab, au ba'dihi, atau sebagiannya nisab, bibai'in, hilangnya dengan sebab menjual, au ghairihi, atau selain menjual, summa ada, kemudian kembali oleh miliknya, bisyira'in, dengan membeli, au ghairihi, atau selain membeli, ista'nafal haul, maka memulai oleh seseorang al-haula, akan haul. Maka memulai oleh seseorang akan haul, linqita'il haulil awwali, karena terputusnya haul yang pertama, mimma bima fa'alahu, dengan apa yang ia memperbuatnya, sara milkan jadidan, maka jadi ia, yaitu milik yang baru. Fala buddalahu min haulin, maka tak dapat tidak baginya daripada 1 tahun, illa zakatal ma'dani, kecuali zakat pertambangan. Wa dzalika annahu yujadu fi ba'dil amkinati ma'adinu dhahabin aw fiddatin. Adapun penjelasan yang demikian itu kecuali zakat pertambangan, yaitu bahwasanya yaitu didapati pada sebagian tempat oleh pertambangan emas atau perak. Fa idza stakhraja dzalika man huwa min ahli zakati, maka apabila mengeluarkan akan yang demikian itu pertambangan oleh orang yang dia itu termasuk dari ahli zakat, min ardin mubahatin, dari tanah bumi yang mubah, au mamlukatin lahu, atau bumi yang dimiliki baginya, wa kana nisaban, dan ada oleh pertambangan itu yaitu 1 nisab, walau bidhammihi lima indahu, sekalipun 1 nisabnya yaitu dengan menambahkan dia bagi apa yang ada di sisinya, wajib ikhraju zakatihi fil hali, maka wajiblah oleh mengeluarkan zakat pertambangan itu pada seketika. Fala yushtaratu fihi haulun, maka tidak dipersyaratkan pada zakat pertambangan oleh 1 tahun. Amma idas tukhrija dzalika min masjidin, adapun apabila dikeluarkan oleh yang demikian itu dari masjid, fa in kana mawjudan inda waqfihi masjidan fa huwa min ajza'il masjid, maka jika ada yang dikeluarkan pertambangan itu ada
ketika mewakafkannya tanah itu sebagai masjid, maka dia pertambangan yang dikeluarkan itu daripada juz-juz masjid. La yajuzu tasarrufu fihi, tidak boleh oleh berdaya guna padanya. Wa in kana wujida ba'dal waqfiyati fahuwa min ray'il masjid, jika ada ia yaitu ditemukan sesudah kewakafannya, maka dia yaitu dari penghasilan masjid. Wa kadzalikal mustakhraju minal mauqufi ala syakhsin, seperti demikian itu hukum, yaitu sesuatu yang dikeluarkan daripada barang yang diwakafkan atas seseorang. Wa yukhraju min dzalika, dan dikeluarkan dari yang demikian itu ayat dhahabi wal fiddati, yakni emas dan perak, walau min ma'adina, sekalipun yaitu daripada pertambangan, rub'ul usyri, oleh dikeluarkan 1/40, yakni 2,5%. Illa zakatar rikazi, kecuali zakat rikas. Segini dulu, panjang ininya ya uraiannya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana penjelasan kajian yang lalu bahwa tidak semua harta wajib dizakati. Ketika Al-Quran menyatakan di dalam surat Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Enggak seluruh harta diambil sebagai zakat, tapi ada barang-barang yang wajib dizakati. Artinya apakah baju kita kudu zakat, gelas kudu zakat, begitu meja, kursi, enggak. Tapi ada bagian-bagian di mana kita wajib mengeluarkan zakat. Dan ada beberapa macam benda-benda atau barang-barang yang wajib kita zakati. Dan juga perlu diketahui bahwa ngaji bab zakat ini agar supaya muslim didorong menjadi orang yang kaya, yang kaya. Sebab tidak bisa bakalan ngamalin ajaran ini kalau kita enggak punya. Maka kita dengan niat ngamalin bab zakat, maka ada permintaan kepada Allah secara tersirat supaya kita diberi keberlimpahan rezeki, supaya kita bisa menjalankan syariat Islam, di antaranya bab zakat yang kita pelajari ini. Pertemuan yang lalu pula dijelaskan bahwa yang pertama yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Bahasa kitanya sekarang duit, uang. Kita punya uang tuh adalah bagian daripada naqd, emas dan perak. Kalau dulu belanja pakai koin emas namanya dinar, pakai koin perak namanya dirham. Sekarang udah enggak boleh emas keluar beredar kemana-mana, tapi diganti dengan kertas, yang kertas biasa tapi diakui oleh negara dan dunia sebagai mata uang, sebagai duit emas begitu, mata uang begitu.
itulah kertas. Begitu sejak zaman moneter sudah kita terangin juga yang lalunya itu sejarahnya. Maka kalaulah kita punya emas seberat 80 gram, 80 gram kalau duit, maka dinilai saja. Begitu kira-kira emas segram berapa tuh? Bu, berapa? 800. Baik, kalau emas 800 berarti 8 dikali 8 64 juta gitu. Kalau kita punya duit di tabungan dari dulu nabung 1000 perak 1000 perak, nih hari dapat seumpama hitungan tadi 64 juta. 64 juta niari, berarti kita niari namanya nisab. Nihari namanya nisab, itu batas minimum wajib zakat. Batas minimum wajib zakat. Apakah zakat hari ini? Belum. Ini yang kita mau bedah. Ketika hari ini mencapai duit itu satu nisab senilai 80 gram emas, maka untuk kita zakat sesudah nisab ada satu unsur yang paling fundamental kedua, namanya haul, 1 tahun. Maka dari sekarang 64 juta gitu di tabungan, maka tahun depan di hari yang sama, tanggal yang sama, itu maksudnya di tanggal yang sama setahun. Kalau dia 1 Ramadan berarti 1 Ramadan lagi. Kalau dia 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Kalau dia 1 Muharram, 1 Muharram. Kalau dia 15 Ramadan, 15 Ramadan, tergantung kapan titik awalnya itu. Dia dapat angka segitu, dapat angka senilai emas 80 gram begitu. Maka ketika sudah setahun itu kita wajib zakat. Bila ada nisab, ada haul, apalagi lebih dari 64 ada 100 juta, 200 juta dan seterusnya. Maka kata kita ini, kajian pagi ini mulai materinya tuh, fala tajibuz zakatu qabla tamami. Zakat itu enggak wajib sebelum sempurna 1 tahun. Kalau belum 1 tahun belum wajib. Sesudah memiliki 1 nisab kudu setahun. Setahun ini bukan kira-kira, kudu percis. Di sini bahasa Syekh Nawawi qabla tamami, sebelum sempurna. Sempurna itu benar-benar percis 1 tahun. Walau bilahzatin, sekalipun sedetik. Jadi waktu itu punya duit itu 20, berapa tadi, 64 juta, jam 12 hari Minggu, ini tahun berapa ya? 25 September nyari hari Minggu waktu itu gitu 25 September kalau kita tanggal nasional itu 25 Desember 25 September jam 12 lewat 1 menit 30 detik. Itu di 30 detik masih 1 menit doang, belum wajib juga. Itu makna walau bilahzatin, sedetik kudu pas. Kenapa pakai detik? Jadi kalau uang itu saudara, pergerakannya per detik, pergerakan uang. Kalau kita pengen tahu pergerakan uang tuh nilainya, saudara main saham, obligasi,
mau terjunnya di reksadana, itu ngintipnya itu detik per detik berbeda. Begitu, berbeda, beda. Semenit aja bakal berubah lagi angka terkoreksi. Namanya IHSG, indeks harga saham gabungan. Itu per detik kurvanya itu. Gitu. Maka kudu benar-benar setahun. Nisab dan haul. Haul setahun. Kalau haul itu bab zakat. Tapi kalau haul kita orang mati kan haul juga ya kan. Kadang kurang, kadang lebih berapa? Ya, lama lebih. Wafatnya bulan Rajab, entar aja rohan, kan biasanya ada rohan akbar tuh, gitu. Di rohan akbar aja, sampai perih banget yang dikubur tuh, kok belum kasih makan ini ulang tahun ini, gitu. Begitu. Itu kita bisa maju, itu bisa mundur haul itu, namanya orang sedekah dia begitu untuk keluarga yang meninggal. Ini benar-benar hitungan hukum. Setahun percis setahun. Begitu. Detik nyetungnya itu. Kalau tahqiq ajaran, bahasa kitanya hari itu juga kudu kita keluarin. Biar gampang, tahun lalu 25 September 2021. Nih hari ini jam berapa? Tanggal 10. 25 September. Kan tahun lalu udah dapat 64 juta ya kan? Nah, tahun ini kita udah setahun dah hari ini kita intip tuh semua dana kita, duit kita tuh. Ternyata waktu itu kan 64 juta yang senisab tahun lalu. Pergerakan keuangan begitu, ada bantu ini teman jual tanah dapat duit ya masuk lagi, ada bantuin ini begitu, ada tender bikin kaos persiapan partai begitu, dapat sekian duit masuk dia. Maka di total hari ini adalah 300 juta hari ini nih, setahun dari 64 tuh gitu, malah nambah gitu. Maka 300 juta dibagi 40, itulah zakatnya. Begitu zakatnya. Jadi begitu zakatnya. Jadi 300 juta dibagi 40 sama dengan 7.500.000. Kan begitu matematiknya ya kan. Begitu. Maka pisahin duit itu 7.500.000 hari ini juga. Bukan dibagi bisa besok. Tapi dipisah dulu. Mau dibagi langsung hari ini silakan juga. Dipisah dulu. Gitu. Ibarat yang tadinya bentuknya di berangkas, keluarin dulu dari berangkas sebagai bentuk, namanya disebut ifraz. Begitu, memisahkan. Ini zakat harta saya. Mau doa sama Allah. Begitu. Ini zakat harta saya Allah. Terima kasih kau beli saya harta. Saya mau mengamalkan ajaranmu. Saya suruh zakat. Udah, tinggal nanti. Udah, wah saya minggu banyak kondangan dari pagi sampai sore. Begitu gak ketemu, dah besok dia mau dititipin tuh lembaga ambil zakat, atau dia mau bagi, ya nanti dilihat dari dia. Tapi sudah dipisah, enggak masih nyampur di situ aja. Tuh begitu. Begitu juga duit sih nggak banyak. Pada waktu 25 September hari ini enggak diintip duit, cuman ada 50 juta duitnya totalnya, tapi di tangan orang ada, dipinjam Bang Mamat 75 juta, dipinjam Bang ini 50 juta, di total ada 400 totalnya, tapi di kita mah ada 50. Jadi ini bagaimana? Zakat enggak? Zakat. Wong yang di tangan orang tuh duit siapa? Duit kita.
milik siapa? Milik kita. Maka 50 ditambah 400, total semua dari orang-orang tuh ya kan, begitu, tambah 400, jadi sama dengan 450 juta duit kita, dibagi 4, begitu, 40, itulah sama dengan 2,5%, begitu. Jadinya berapa tuh? Yang itu tuh 10 lebih 11 juta 250 gitu, 11 juta 250 ribu tuh, 11 juta. Sekarang 11 juta nih kita mau potong dulu dari 50 juta ini, kita potong 11 juta, kan duit cashnya 50 juta, 11 juta 250 ini bagi. Sehingga kalau begini ketika dia pada bayar udah enggak mikirin zakat, boleh begitu. Atau kalau gua talangin dulu kalau gak bayar bagaimana kata kita, ya kan bisa aja orang punya pikiran begitu, kalau gak bayar kalau gua talangin begitu, ya saya nggak mau nalangin dah, zakat yang ada dulu boleh juga. Maka 50 juta dipotong 2,5%, ya kan, jadi 1.250.000, bener ya? Iya, 1.250.000 itu yang kita zakati. Ini 1.250.000 pisahin, kini yang kita bagi sebagai zakat. Tapi ingat, bila nanti Bang Udin bayar 5 juta, ini kebenaran deh lagi nggak ada duit 5 juta deh, kita makan semuanya dosa. Ini yang bikin orang dagang hancur, punya duit itu menurun, ribet. Kayak begitu nggak berasa itu belum dizakati sama dia. Ntar lagi ada si anu bayar mana nyicil lagi tuh, yang 50 juta tuh bayarnya 2,5 juta, belum dizakati itu sama kita. Itu kita makan lagi jadi sakit, gula, stroke, jantung, ginjal. Itu kayak begitu tuh penyebabnya, bukan daripada makanan-makanan, dari kayak begitu makan duit haram yang gak berasa oleh kita, duit zakat. Maka terserah kita, agama sih tidak maksa. Mau cara pertama itu apa ya, ditalangin dulu. Mau cara kedua, setiap dia bayar kita harus zakat, kita harus ingat begitu. Itu begitu, terserah kita tuh cara ngitungnya kayak begitu. Kalau ternyata udah kita talangin dulu, apa kita mati kagak berbayar, itu sedekah dan Allah lebih kan bagus ya, begitu. Dia kagak berbayar juga sampai kita mati, begitu. Itu kita harus hitung yang kayak begitu tuh, total tuh. Ini kita harus rapih pada bagian kayak begini. Ada orang sedekah rajin luar biasa, tiap hari dia sedekah 200.000, 300.000 sedekah, luar biasa. Kalau sedekah tuh tiap hari 100.000, 200.000, 300.000, 500 tiap hari. Tapi dia tidak zakat. Itu percis tiap malam tahajud 100 rakaat, 200 rakaat, enggak sholat subuh. Begitu gambarannya. Jadi yang wajib ditinggalin, begitu yang sunat dikerjain. Ibarat kita bayar tanah, begitu PBB, kan ada PBB ya, enggak kita bayar, tapi datang kita ke loket pembayaran pajak, saya sedekah aja sama yang jaga loket, ntar besok lagi ngasih 50.000, kira-kira lunas gak ini? Ya kagak, biar banyak kayak apa juga kagak lunas, uang belum dibayar tuh, begitu tuh.
Itu namanya zakat dan sedekah, hubungannya kayak begitu. Kita harus rapi dalam kehidupan ini agar supaya kita tidak salah di dalam hitungan. Emas yang dimaksud di sini nih, kalau pengen emas juga sekarang, kalau saudara mengenal, suka di bank-bank tuh ada yang kotak tuh logam mulia. Emas itu tuh, itu mengecilkan duit, bukan emas yang kayak ibu-ibu pakai. Ini namanya perhiasan. Itu logam mulia tuh, bas batangan. Itulah logam mulia. Itulah yang nilainya nggak bakal berubah. Kita beli waktu itu harganya 100.000. Hari ini kita jual harga pasarnya biar gampang umpama 1 juta. Ya biar 100.000, 1 juta. Begitu, nggak bakal berubah. Kita beli 1 juta, kita jual hari ini lagi turun harganya 700. Begitu. Itu begitu, mengikuti harga pasar gitu, harga pasar. Kalau beli emas yang perhiasan nyimpen nggak bisa begitu, beli sekian begitu, dijual, belinya waktu itu 250.000, jual sekarang itu bisa begitu juga dibayarnya, paling lebih dikit dia diambil untung. Maka dia kali nama dia nggak pakai suratnya hilang gitu, padahal ada suratnya, biar ada tinggi aja lumayan, tapi di harga pasar akhirnya, karena emas perhiasan itu tidak begitu mengikuti standar daripada aturan yang ada. Itu begitu. Zakat begitu. Jadi kalau kita punya emas logam mulia itu namanya segram, 2 gram sampai 80 gram, begitu 80 gram, maka tuh zakat. Itu kenapa Islam standarnya itu, karena lebih gampang. Sampai kiamat saudara nggak bakal puyeng, tapi rupiah berubah-berubah. Kalau standarnya, ya udah zakatnya gampang nih, gitu kata dia. Adalah zakatnya 40 juta. Itu berarti emasnya 500, ya kan? Lah, ketika emasnya itu 80 gram berubah, dia 40 juta bakal jadi salah gitu menyebutkan angka ini. Maka agama tuh hebatnya, angka tetap enggak berubah-berubah kan. Di bahasa kitab 20 miskol gitu. Bahasa kitab 20 miskol, 20 dinar gitu, 20 dinar. Miskol itu dinar. 20 dinar, berapa itu 20 dinar? Ya digeramin Indonesia 4 gram, jadi 4 dikali ya 2 gitu, sama dengan 80 gram. Enggak geser-geser, enggak geser-geser. Itu begini menyebutkannya. Ini angka emas 80 gram atau tadi dalam perumpamaan uang dengan konversi yang disebutkan tadi 64 juta itu harus 1 tahun penuh, benar-benar haul. Bagaimana kalau di tengah jalan hilang? Pertanyaannya, falau zala milkuhu, kalau hilang kepemilikan harta, hilang harta itu udah keluar dari kita, hilang milik ini kurang dari senisab, umpama tadi 64 juta ternyata kurang, begitu. Sebab hilangnya bisa kita jual tadi yang logam mulia, ya uangnya kita pakai begitu, hilang tuh, atau dikasihin sama orang, sama teman kita, ya bang pinjam duit dah, ente gak usah pinjam, nih gua kasih 20 juta, kasih 20 juta, namanya susut, hilang dari senisab, begitu, sebelum haul dari senisab tuh. Kemudian habis itu teman kita beli 20 juta itu nampaknya maju usahanya, dia bagi duit lagi sama kita,
bagi duit lagi sama kita 25 juta atau 20 juta lagi, balik lagi, tapi dikasihin lagi. Tadi kita habis ngasih, hilang, ini balik lagi gitu. Apa kita beri lagi? Kalau berbicara kasus kayak begini, memulai haulnya dari awal, karena terputusnya haul pertama yang menyebabkan barang itu menjadi milik baru bagi kita. Tidak wajib kita zakati lagi barang ini dengan tanggal yang sama ketika hilang daripada kepemilikan kita. Biar gampang begini, mungkin karena kita kurang tertib di dalam keuangan. Kalau tertib akan enak memakai kitab. Kita punya uang, ada berapa bank gitu ya, umpamanya ada bank syariah BSI, bank apa lagi, BNI, BNI. Ini yang ini nih ada 64 juta di BNI. Ada orang kesulitan, kita kasih 20 juta. Begitu kasih, atau 14 juta, jadi tinggal 50. Begitu, udah tuh 50. Sehingga kemudian uang ini karena hilang 14 juta, sekian hari ada yang ngasih, balik lagi. Apakah dia ngasih lagi sama kita? Yang ini nih masuk pada haul baru yang angka uang ini nih. Kalau ibaratnya uangnya 100 juta, biar gampang, 100 juta, lalu kemudian dipotong 10 juta, kita hadiahkan kepada orang, jadi 90. Artinya tetap masih ada satu nisab di antara di 90 juta itu. Lalu ada orang kasih lagi, setelah sekian bulan dia ngasih sama kita. Mungkin karena dia udah maju usahanya, akhirnya ngasih lagi sama kita 10 juta. Ini yang 10 juta ini karena hilang dari kepemilikan kita, enggak jadi zakat. Jadi biar gampang begini, ini angka 64 juta, biar gampang kalau umpamanya hari ini cara ngitung di angka tadi itu 800, ini didepositokan biar gampang. Kan enggak hilang tuh didepositokan. Jadi emang tetap milik kita setahun. Kan deposito itu bisa setahun gitu kan, bisa per semester 6 bulan barangkali dalam rumus perbankan. Maka setahun, dengan setahun itu enggak hilang nih dari kepemilikan kita. Inilah yang bakal kita zakati, yang murni kita punya dalam jangka 1 tahun. Begitu, 1 tahun itu kayak begitu. Ini makna fala budda lahu min haulin, dapat tidak baginya daripada haul baru, illa zakat al-ma'dad, kecuali zakat pertambangan. Kalau zakat pertambangan itu orang ngambang emas begitu. Ini diakumulasi setiap dapat demi dapat dari yang ada. Pertambangan pertama kita dapat emas umumnya 5 gram, 10 gram, kemudian pergi lagi atau nambang lagi dari pertambangan yang satunya. Ini kudu digabung antara pertambangan yang di kampung RT 1 sama pertambangan RT 2, diakumulasi menjadi 1. Di total ada 80 gram, ada zakatlah dia. Itu begitu, hilang, balik lagi, ini masuk lagi, menghitung jumlah yang ada. Itu kalau pertambangan, itu maksud dari kalimat illa zakatal ma'dad. Wadzalika, kata Syekh Naib, penjabarannya annahu yujad fi ba'dil amkinati, bisa saja didapatkan di sebagian daerah pertambangan yang banyak, dari tambang emas semuanya, tambang perak itu banyak, kayak di Papua tuh yang jadi bahan rebutan begitu, apa namanya, Freeport ya begitu, kayaknya punya kakeknya ini tahu,
Itu bagaimana tuh? Maka bila kita sebagai muzaki, muslim, merdeka tadi itu, orang yang wajib zakat bertambang, maka enggak ada sebutan kalimat haul. Setiap pertambangan bila kita dapat satu nisab zakat kala itu enggak 1 tahun, enggak 1 tahun. Ini yang kemudian dikias pertambangan ini oleh negara dengan namanya zakat profesi. Itu yang pegawai negeri itu setiap dapat duit potong, dapat duit potong. Zakat dulu, zakat begitu, zakat profesi kayak begitu tuh negara tuh suka di kantor-kantor tuh. Itu begitu tuh. Bagaimana kalau kemudian miliknya milik umum, kata Syekh Nawawi, kayak masjid. Kalau milik umum wakaf tuh, bagaimana ketika masjid ada tanah, waktu digali ada emasnya, begitu. Ternyata di bumi itu ada tambang emas, begitu. Tapi bentuknya masjid, artinya tanah masjid. Maka dilihat, bila ini emas pertambangan ini adanya ketika wakaf, waktu wakaf saya wakafin ini tanah buat masjid dan fasilitas masjid, ada halamannya, ada digali, bikin basement, ada emas. Karena ini dapat emasnya sejak awal wakaf tanah, begitu tanah masjid, maka ini yang namanya emas ini yang dari tanah masjid, maka juz masjid enggak bisa diotak-atik ini emas disebut emas masjid. Kalau ditemukan pertambangannya ketika sejak wakaf, sejak wakaf juz masjid. Tapi kalau sesudah wakaf, masjid wakaf, udah wakaf, lalu kemudian ada lagi emas dari tanah yang diwakafin masjid itu, maka ini namanya usaha masjid. Begitu, usaha masjid, artinya duitnya bisa didayagunakan untuk kemaslahatan masjid. Itu makna wa in kana wujida ba'dal waqfiyati, kalau didapati pertambangan itu sesudah wakafnya, fahuwa min rai'il masjidi, itu daripada penghasilan masjid, bukan unsur masjid. Begitu. Jadi dilihat, ini pertambangan. Kalau sekarang sulit digambarnya. Kalau sekarang nih, apa nanti habis ngaji saya gali aja di kelas ini ya, gitu. Sulit digambarnya. Tapi kan hukum begitu. Itu begitu. Ada orang nih masjid begitu, ada wakaf. Biar gampang, orang Jakarta kan sawahnya kontrakan. Ada orang wakaf kontrakan buat masjid. Karena banyak saya temukan di Jakarta itu beberapa orang yang rada berada wakaf kontrakan untuk masjid, untuk khotib masjid. Jadi khotib makannya apa dari situ pendapatannya, buat enggak menambah beban biaya masjid. Itu kayak begitu. Nah, itu namanya ketika digali wakaf itu kontrakan tuh ada emasnya. Ini juga penghasilan masjid, bukan unsur masjid, bukan barang masjid, bukan, tapi unsur masjid. Kalau yang kayak begitu penghasilan berarti bisa ditasarrufkan ke mana-mana. Begitu, untuk kemaslahatan masjid, buat beli semen ketika dibangun, buat beli apa lagi kipas, dari hasil
pertambangan itu. Kalau sekarang berbicara pertambangan begitu sulit, begitu bentuknya dengan masjid ini. Kata Syekh Nawawi, wa kadzalikal mustakhraju anil mauqufi ala syakhsin. Begitu juga ketika barang wakaf itu untuk perseorangan. Ada wakafnya untuk perseorangan. Perseorangan itu begini, saya wakaf buat anak saya yang nomor 3 ini tanah, maka wakafnya jadi. Tapi wakaf nggak boleh dijual dari dia, dapat emas, begitu gitu. Kalau dari awal wakafnya memang ada emasnya, ini juz wakaf. Kalau kemudian sesudah wakaf ditemukan emas, ini penghasilan wakaf, begitu. Penghasilan wakaf, begitu. Singkatnya yang kita bisa ambil dan diterapkan dalam masa sekarang ini khususnya adalah bila kita memiliki emas dan perak atau bahasa gampangnya uang yang tadi itu dengan nilai 60 berapa tadi 4 juta dan berjalan 1 tahun dari 64 nih enggak berkurang, enggak pernah berkurang nih, nambah begitu setahun nih yang 64. Nah kalau nambah bagaimana nih, begitu, maka ketika sudah setahun dilihat ada berapa totalnya, itu kita zakati. Kita punya duit banyak, gaji kita gede gitu, tapi pengeluaran juga gede, ujungnya nggak ada mulu gitu. Dulu masih kerja jadi bawahan cukup, pas sekarang kerja ini nggak cukup ya. Wah, ini manajemen keuangan yang acak-acakan, manajemennya repot begitu. Ada ajaran Nabi yang kita belum bisa amalin pada bagian-bagian ini, tapi orang kebun jeruk mau amalin silakan. Ajaran Nabi itu kalau ngasih jajan bini 1 tahun, Nabi itu 1 tahun. Umpama sebulan berapa yang nyantoinnya ya? 3 juta sebulan, 3 juta berarti setahun 36 juta, 36 juta begitu ya, benar nggak? 3 juta 3 kali 12 baik 36 juta begitu, 36 juta setahun. Nih kasih 1 Januari sama bini nih, buat setahun. Itu Nabi dakwah kemana-mana nggak ribut bininya, emang ada Nabi tuh begitu, setahun kasih. Tapi kayaknya kalau boleh saya meminta sama saudara, nanti dulu jangan diikuti begitu. Masalahnya bini kita ini bukan kayak bini Nabi, ini yang jadi masalah begitu. Ustaz Ajis bener nggak? Tuh bener katanya tuh begitu. Bini kita bukan kayak bini Nabi, dikasih langsung duit 100 juta kan setahun ya kan, seminggu habis katanya tuh seminggu. Jadi masalah tuh begitu, jadi masalah begitu. Nggak kayak Nabi mengatur keuangannya rapi begitu. Ini enggak begitu, enggak begitu. Yang tadinya cukup pasar malam doang, ganti Tanah Abang, ganti Season City, Mall Taman Anggrek begitu. Jadi habis-habis saja tuh duit begitu. Dia bingung, ngapa dulu gaji dikit cukup bisa nyimpen, pas ini perasaan gede nih gaji kok kagak ada mulu. Apa separuh dimakan setan, separuh makan jin, begitu kata dia. Ini bisa terjadi dalam kehidupan muslim bila manajemen keuangannya tidak rapi. Maka ayat yang paling panjang di dalam
Al-Quran dari 6.666 ayat adalah ayat manajemen keuangan dan administrasi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktub. Nanti ini bentar lagi itu ayatnya tafsir Munir ketemu. Kita bedah tentang manajemen keuangan dalam Islam. Ini diatur supaya rapi kehidupan kita, rapi begitu, tertib gitu. Ini tata aturan. Nah, bila kita sudah mencapai emas itu 1 nisab dan 1 haul, jadi 1 nisab dan 1 haul, berapa dikeluarkannya? Kata Syekh Nawawi, wa yukhraju min dalika, dikeluarkan dari yang demikian itu, begitu, dikeluarkan. Berapa dikeluarkannya? Dibaca wa yukhriju, ada yang pegang terjemah tulisannya wa yukhriju, berarti mengeluarkan oleh seseorang, boleh saja. Kalau yukhriju berarti jadi maf'ul rub'al musyri. Kalau yukhraju naibul fa'il, itu terserah. An-nahwu awsa, ilmu nahwu meluas, yang penting pemahamannya sama. Begitu itu cara baca kitab. Jadi intinya, kalau kemudian kita sudah punya harta 1 nisab dan 1 haul, begitu, haul 1 nisab nih, haul setahun, percis setahun, misalnya kalau kita detik mau bingung hari itu gitu aja, begitu. Meski tahqiq hukum memang begitu, sehari itu, maka kita wajib mengeluarkan rub'al musri 1/40. 1/40 itu kalau di persentase 2,5%. 1/40. Karena zaman dulu belum ada istilah persen, tidak ada istilahnya. Maka istilah itu muncul sesudah Nabi menyebutkan istilah 1/40. Maka kalau ngomong 2,5% itu berapa? Saudara nggak puyang-puyang, angka yang ada dibagi 40, itulah 2,5%. Begitu. Maka kalau 100 juta dibagi 40, bakal keluar angka 2,5 juta. Dipersenkan 2,5 itu ya 2,5%. Itulah cara zakat uang. Begitu, uang dah zaman sekarang, uang. Karena udah nggak ada emas-emas begitu. Ibu-ibu sih ada juga emas, cuman Mas Tono, ya kan? Gitu, Mas Yoni, Mas Tommy, ya masih itu paling yang ada begitu. Dikiloin mau berat, tapi dijual kagak laku. Hah? Benar kan? Ya Allah, habis makan mulu selama pandemi ini, begitu. Dijual kagak laku ya. Kalau kita punya duit, punya emas, begitu, emas bukan perhiasan, emas investasi, begitu, maka dengan jumlah total sekian, maka kita wajib zakat 2,5%. Bahasa kitab 1/40 illa zakat rikas, kecuali zakat rikaz. Itu ada uraian di bawah, saya potong dulu karena panjang uraiannya. Rikaz itu adalah harta temuan daripada orang-orang dulu nyimpen harta itu belum ada bank, nyimpennya di bumi. Yang orang kita nyebut harta karun katanya. Karunnya tinggal di Mesir, nyarinya di kebun jeruk. Begitu tuh harta korun. Jadi sebutan karena karun ini mendem hartanya. Jadi zaman dulu orang tuh begitu. Akhirnya kayak begitu. Dapat nih harta karun nih, maka zakatnya ini 20%. 20/1/5. Gitu. Ini dan ini enggak setahun, enggak setahun. Ini mah yang namanya rikaz nih. Rikaz itu tidak 2,5%. Namanya juga dapat nemu. Orang dapat nemu, iya banyak lah dia cara baginya.
Seginilah bacaan kitab kita. Barangkali ada yang ditanya, silakan dah. Dari baik Pak Ustaz. Baik, betul. Bagaimana menghitung keuangan? Kita punya angsuran yang harus kita bayar, kredit anu. Maka yang dihitung, dipotong adalah sebelum tanggal kita wajib zakat. Umpama ini bulan September ya, 25. Zakat kita 1 atau 10 Oktober. 10 Oktober. Begitu zakat kita. Artinya setahunnya. Maka kita hitung. Ada yang angsuran di 1 Oktober kita harus bayar. Ini dipisah, potong dulu. Yang jatuh tempo. Yang jatuh tempo sebelum tanggal wajib kita zakat, potong dulu. Umpamanya cicilan motor PCX berapa kira-kira? 2 juta, ya baik 2 juta. 2 juta ambil. 2 juta ambil dari duit kita yang ada. Terus lagi yang sebelum jatuh temponya. Yang jatuh temponya bakal masuk sebelum hari haul. Tapi kalau sesudah hari H, umpamanya kita 10 Oktober, cuman ada bayar motor di tanggal 20 Oktober. Nah, atau biar gampang hari ini. Maka cicilan yang kita harus bayar yang kemarin yang belum kita bayar, potong tuh. Tapi yang besok belum. Jatuh tempo yang 28, 29 gitu September belum. Karena masih milik kita. Ini yang ini bisa pisahin. Sisanya itu kita wajib untuk dizakati. Begitu. Maka minjem banyak. Kita minjem dari teman kita, dari bank, KUR, kredit usaha rakyat, BRI, begitu ya, KUR, begitu. Tadi lewat kelapa 2 itu begitu ada tulisan itu. Maka bagaimana ini? Kan duit kita setahun. Ya kita kena zakat kan duit kita. Tapi duit minjem ya, tapi kita bisa pakai. Makanya harus digerakkan harta ini, bergerak nih, diputar usaha. Makanya kagak mau abang minjemin orang yang nggak usaha. Cuman kalau ada yang nggak usaha minjem juga, ini nakal namanya. Warung orang dipoto cepret. Begitu. Jangan-jangan yang ngirim ini. Saya rada curiga ini. Begitu. Karena dalam dunia perbankan itu peraturannya tidak boleh meminjamkan kepada orang yang tidak berusaha. Karena ini jasa keuangan yang bergerak, namanya juga jasa dengan sendirinya. Keuangan namanya profit oriented, ada tujuan mencari profit dengan bisnis itu, sehingga mau tidak mau ada penambahan nilai. Itu kayak begitu. Jadi dilihat saja begitu, mau tidak mau. Jadi yang belum jatuh tempo enggak dihitung, yang udah jatuh tempo di hari haul dihitung. Apalagi sebelum haul potong dulu. Sisanya itulah duit kita. Ada nggak di angka 80 gerak, 80 atau 64 juta begitu. Ini haul berbeda-beda. Karena kita orang belum tentu sama. Begitu. Uangnya bisa aja 1 Januari bahasa kitanya. Sebetulnya sih enggak Januari nih hitungannya. Hijriah realnya, cuman kesulitan kalau saya menerapkan hijriah. Borong mau ngitung harta untuk zakat, tanggal lahir hijriahnya aja kagak tahu. Anaknya begitu, ini si anak ini kapan jadi lu sendiri itu dia, gue juga kagak tahu. Begitu kita tuh bingung. Jadi daripada bingung begitu, kami ini menggunakan menyampaikan ulasannya tanggal Masehi aja, karena emang dia lebih tahunya tanggal itu, lebih tahunya begitu, baru tanggal itu. Jadi mulailah kita hitung dengan tanggal yang ada. Artinya bisa saja ada orang yang dapat uang 64 juta lah, biar gampang tadi 8 bulan, 1 Januari, ada yang 2 Januari, ada yang 3 Januari, ada yang 4. Itu sehingga beda-beda zakat itu. Begitu si miskin tiap hari dapat
zakat. Begitu tiap hari si miskin nggak ngumpul di Ramadan semuanya zakat. Ya, kan haulnya belum tentu. Bila hari ini haul, ini masih maulid ini, begitu ujungnya Ramadan masih lama, hari ini haul lah, kita namanya udah subuh nggak sholat sampai jam 7, jam 8, jam 9, nanti jam 11 baru sholat subuh. Itu namanya menunda zakat, bermasalah pada keuangan dan usahanya, salah kita gitu. Begitu, kecuali kita, saya kagak ngitung-ngitung, pokoknya saya itu di Ramadan. Ya udah Ramadan, tanggal berapa Anda untuk haulnya? Tanggal 5 Ramadan, tiap 5 Ramadan Anda harus keluarkan. Kalau dilihat keuangannya mencapai senisab enggak, tuh begitu. Karena kita ngumpulnya di Ramadan, jadi masalah si miskin akhirnya beli celana levis 7 Syawal perih lagi. Karena tata kelola ini yang kurang rapi begitu. Maka tata kelola yang harus rapi, apalagi dagang. Nanti di depan ini zakat dagang, orang dagang kan gak bakalan sama. Mungkin grand opening sama dalam sebuah kios pasar tradisional yang dibuat oleh pemerintah, itu grand openingnya sama, tapi perjalanan itu bakal ada yang dijual beda-beda. Lagi 365 kios aja gitu. Ada yang 1 Januari ya zakat 1 Januari, ada yang 2 Januari, begitulah perputarannya. Jadi sehingga kehidupan itu terus berjalan dengan baik. Singkatnya, balik lagi, kalau kita sedang surat artinya masih ada piutang atau ada utang yang kita harus bayar, kan malah kayak jatuh tempo, bayar dulu, baru kemudian kita hitung sisa sesudah bayar utang. Kalau duit kita tabungan ada semiliar, ada semiliar ya, utangnya ada semiliar, ya gak zakat. Emang gak ada duit dia, gak ada duit dia. Begitu, nggak ada duit. Dia kata duitnya nggak ada, dia pas berbayar ini nol. Begitu, nol saya tinggal 50.000 di bank, kan nggak boleh diambil semua sama bank. 50.000 dia, ya nol itu. Kalau begitu tuh nggak zakat dia, gitu. Wallahu a'lam. Baik. Iya gimana? Baik. Perhiasan itu tidak wajib zakat. Nanti di depan ada wala zakata fi khuliyyin mubahin, ya, di depan ada. Tidak ada zakat pada perhiasan. Jadi perhiasan itu enggak zakat. Karena buat pakai perhiasan enggak zakat. Enggak apa-apa. Begitu perhiasan tuh begitu. Enggak zakat. Apa itu perhiasan? Supaya kita bisa tahu ada perhiasan, ada investasi. Ini biar kita tahu, karena ini niatan kita. Perhiasan itu untuk kita pakai, yang kita nggak bakalan kita jual kecuali kepepet. Kayak mas kawin gitu. Mas kawin kan disimpan, susah juga kalau masih bisa yang lain dulu. Begitu. Itu kalau udah kepepet, udah jual aja. Ayo dia baik deh, jual. Perhiasan tidak zakat, begitu. Kalau niatnya kita investasi karena orang daerah kurang mengerti tentang logam mulia, jadi cara penyimpanan uang agar supaya tidak numpuk begitu, maka dikecilkan dengan emas. Ini baru namanya niatnya investasi. Tapi real emas perhiasan tidak ada cerita untungnya, semuanya rugi. Belum dikata susut lah habis dipakai, dikata ini mesti begitu sama pedagangnya. Nah kalau perhiasan itu kalau kita cuma lumayan aja daripada kagak ada duit dah, kira-kira begitu. Itu gambaran emas kira-kira seperti demikian. Karena perhiasan nggak bakal kadar murninya, walaupun dikata 24 karat nggak bakal 100%, nggak bakal, mungkin antara 70 sama ini begitu ke hitungannya. Kalau bagi yang mengerti tentang emas dah gitu. Wallahu a'lam. Iya baik. Ayo Pak, sebentar dulu. Iya Bang, betul. Iya baik.
Iya, baik, baik. Bagaimana ini dengan kita punya kontrakan? Sebetulnya begini, aturan begitu. Kalau kemudian kita awalnya adalah rumah kita lumayan gede, 1000 meter. Ya gede dah. Begitu, 1000 meter. Ada yang 5000. Begitu. Ada kawan kita masih dipakai. Begitu, rumahnya luasnya 5000 meter. Rumahnya, kamarnya itu 700 meter. Kamarnya dia, kamarnya doang. Beneran. Ini di Bintaro, rumahnya di Bintaro. Kamarnya doang 700 meter. Kalau berenang ada 2 ada dia. Begitu kamar. Ini 5000. Luas rumahnya 5000. Begitu. Kalau mau beli ntar saya kasih sertifikat fotokopiannya. Itu begitu, 5000. Kalau kita punya rumah dulu nih sebelum dengan orang tua kita punya rumah gede 1000 meter dah gitu ya. Akhirnya dengan perjalanan waktu kita nggak punya duit atau jadi pensiun atau apa begitu, intinya nggak ada, berkurang. Lalu kemudian rumah itu kita kos-kosan. Rumah itu di tengah jalan. Yang kayak begini nih enggak zakat. Karena niatnya bukan usaha. Ini bangun kos-kosannya ini karena kepepet. Tapi kalau niat dari awal bangun ini sebagai usaha, begitu, sebagai usaha bangun, ada tanah kosong 1000 meter bangun kontrakan gitu. Dari awal usaha ini bakal ada hitungan zakat. Bagaimana kayak tadi dilihat kontrakan tuh berapa, lah dilihat duitnya yang didapat, apakah ada senisab atau tidak. Sebetulnya ada senisab, cuman ya buat bayar bocah sekolah juga habis gitu. Kontrakan cuma punya 2 pintu, buat bocah sekolah habis, buat ini ya kagak zakat. Kayak tadi kalau ada 40 emang cuma segitu-gitu doang tuh dananya. Artinya kontrakan itu 40, maka tentu tidak zakat. Tapi kalau kontrakannya bukan ini doang, sama yang sebelah sono juga RT 2 ada, RT 7 juga ada, RT 8 juga ada, RT ini ada. Ini nanti keuangannya digabung. Ada nggak total sekian? Ketika digabung total sekian ada di angka 80 gram emas, baru kita zakat. Kalau contoh daripada tadi yang disampaikan orang tua kita, kalau cuma itu doang dengan pendapatan di angka 40 juta, lagi juga baru dapat itu 40 juta, kan udah setahun. Ini baru belum setahun, besok anak minta beli sepeda lagi, begitu. Ada yang minta PCX, ya udah habis aja dia, begitu. Udah habis aja. Yang kayak begini nanti nggak zakat, begitu. Nggak zakat karena Islam harus menghitung 1 tahun. Jadi yang sudah kepake segala macam nggak dihitung, kan kebutuhan kita ada nama normal. Yang nyata aja lah, bayar listrik, bayar air kalau orang di komplek ya kan, bayar telepon, itu begitu. Maka kalau sampai cuma ada 40, cuman itu doang barangnya, enggak zakat kalau itu, karena belum mencapai 1 nisab, karena dari 64. Kalau cuma itu doang begitu. Tapi kalau kemudian ada yang lain-lain, banyak yang lainnya, dengan sendirinya 40 ini dari total jumlah keseluruhannya, maka yang 40 ini zakat ya tentu 1 juta, kan 1/40 zakatnya 1 juta zakatnya. Kalau dia ada barang-barang yang lain, nggak kemudian tuh orang punya kontrakan, belum tentu dia kaya juga, kita belum ngobrol, bisa aja puyang mumet dia, kan kita belum ngobrol kan dengan dia. Jadi bisa saja ditanya sama dia, dari duit yang didapat ini masih ada utang nggak? Itu dia masih berapa? 39.500.000. Ya, duit dia 500.000 dari kontrakan dapatnya kagak zakat. Ini perlu dibantu ini.
begitu. Ghorim namanya, gitu. Orang berutang berhak mendapat zakat, kayak begitu hukumnya. Wallahu a'lam. Saya potong dulu, saya potong. Ngaji yang paling enak abangku adalah dengan kita mengamalkan diri sendiri, bukan untuk mengomentari orang lain. Artinya dengan apa yang diurai tadi, bila kita kemudian zakatnya kayak begini, begitu, oh kita rapihin, begitu. Adapun orang, umpama ada zakat Ramadan, orang itu urusannya dia, mungkin jawabannya seperti tadi, kayak tadi, begitu. Bukan juga karena himbauan Ramadan, mungkin dia haulnya di Ramadan, begitu. Kalau urusan di dia, intinya kita harus diterapkan di dalam setiap kajian sama diri kita. Kalau saya begini, begini. Kalau saya begini, begini. Kalau saya begini, begini. Sebab kalau kita dilarikan kepada orang lain, kita bakal capek, banyak yang harus kita komentari, begitu. Maka yang kita mau komentari diri kita, biar tunduk patuh sama aturan syariat. Itu yang paling pokok, begitu. Wallahu a'lam. Oh iya, baik. Sebentar. Ini kayaknya duitnya pada banyak, ngacung-ngacung ini. Luar biasa, baik. Nggak boleh. Iya. Jadi dilihat dia ini namanya uang itu udah dipakai, maka itu dia tidak bakalan untuk zakat, enggak masuk ini. Yang tadi saya lupa tuh, sebelum nyambungin mumpung ingat pertanyaannya. Ini dizakatinnya katanya 40 nih sama kontrakannya, apa hasilnya, begitu tadi. Untuk menyambungkan ini, mumpung ingat tuh pertanyaan tadi. Tentu kita, kalau kita ibarat usaha, sebelum menjelaskan yang Imam tanya, adalah kita harus tahu kalau orang dagang ini sebetulnya masih zakat uang, belum zakat dagang, tapi kalau ada kemiripan, maka harus dilihat mana aset, mana komoditi, mana aset, mana komoditi. Ini bisa berbicara kontrakan, ini apakah dari tanahnya juga harus dihitung seperti tadi yang ditanya, atau dari komoditi, biar gampang. Mana aset, mana komoditi, biar gampang. Kita dagang bakso, maka yang disebut aset adalah barang yang tidak dijual, itu disebut aset. Komoditi artinya barang yang diputar, dijual belikan, itu namanya komoditi. Kita dagang bakso, gerobak gitu. Gerobak itu kira-kira dijual nggak? Nggak, namanya aset. Jangan dihitung berapa harga gerobak, jangan. Itulah yang tadi kontrakan, jangan dihitung. Kalau dihitung dihabis dia, begitu. Nanti kagak ada lagi duitnya, karena harus tanah. Begitu. Bagaimana kalau kosong? Dia zakat mulu, dia jual itu. Satu petak kontrakan buat apa? Buat zakat doang. Kalau dari asetnya harus ditarik semuanya. Maka yang dihitung adalah komoditi. Di samping duit cash, kalau ibarat dagang bakso, berapa duit cashnya? Biar gampang, ada 30 juta. Kita lihat Indomie kan dijual, berapa itu mie? Bakso pentolnya itu kan dijual. Nah, terus cabai juga kan, saus, kecap, ini di total. Maka total dari 30 juta yang berbentuk barang dengan modal yang ada, artinya modal barang itu harga modal yang dibelikan barang itu, jangan harga jual nanti dagang baksonya, jangan. Itu bakal jadi puyeng. Nilainya 70 juta namanya. Maka 70 juta berbentuk barang ketika dikonversi uang menjadi 70 juta plus 30 juta uang cash 100 juta, inilah yang kita zakati. Ya, begitu orang Pak kita tadi, apakah dari asal kontrakannya? Enggak, dari hasil yang tadi itu aja tuh. Yang tadi 40 tuh, kalau punya yang lain,
itulah yang kita zakati. Kalau dari tanah-tanahnya juga besar dia, begitu bisa habis. Apalagi dia dagang ininya, punya tokonya di kantin dekat sekolah, mana tutup lagi 3 tahun corona. Di Jakarta aja harga tanahnya lumayan, dan itu tidak begitu Islam membebani kita sebagai umatnya. Jadi bagaimana uang ini dibelikan motor, dibelikan ini tanah, dibelikan ini, enggak ada zakat yang ini money, enggak ada zakat. Yang ini money, yang ini aja nih yang bakal dizakatinnya, begitu, enggak apa-apa. Ya kalau kita kecuali kitanya usahanya jual beli tanah, usahanya kayak kita rumah jual beli rumah, kita bakal zakat. Kalau kitanya ada orang nih di Kebon Jeruk, dia jual rumah, ya karena bayar sekolah segala macam, pengen pindah ke Gunung Sindur, nah, gitu, kan dikecilin, tapi dilebarin, ya gitu ya, begitu nggak kira-kira? Iya Pak. Ini kira-kira dia jual nih karena butuh apa karena bisnis? Hah? Butuh apa bisnis? Ini orang Kebon Jeruk yang suruh jawab. Oh betul, kan ada yang ke Cisaruk, ada kemana, kan ada ke Pamulang, itu kan mau minggirin, begitu. Nah ini namanya bukan dagang, namanya bukan dagang, kecuali kita bangun properti, itu namanya iya dagang. Inilah komoditi namanya. Begitu. Kalau kita showroom motor namanya komoditi barangnya, tapi yang udah dipakai sama anak kita ini nggak boleh itu, udah dipakai buat dia kuliah, walaupun nanti dijual itu enggak barang milik, dijualnya kalau nanti kepepet pengganti, itu lain cerita, namanya malulkin ya, nanti di depan ada gitu, harta pakai gitu ya, boleh. Jadi kalau yang kayak begitu nggak usah kita beli tanah lagi, sama aja kalau kita ngomongin begitu mah kita tidak mau jaga-jaga orang, urusan kita sama Allah. Artinya boleh saja orang nanti ketemu uang yang tadi 64 juta beli motor, besok dia beli baju jas, besok beli sepatu, besok itu urusannya dia. Agama yang penting ada nggak sekian, itu agama begitu. Jadi kayak begitu. Maka kalau ketika ada tanah, dia beli tanah, yang bakal kena zakat ketika dia bangun kontrakan. Ini baru, ini udah perputaran keuangan. Itu masalahnya uangnya mati, uangnya mati, nggak bisa. Yang kayak begitu tuh nggak kemudian zakat, kecuali dia bisnisnya emang Kebon Jeruk land, ya kan yang begitu. Kan ada Metro Land gitu ya kan. Ada ini ya, macam-macam ya kan. Nah, bisnisnya emang iya gitu, itu lain cerita. Karena ini kan bukan bisnis yang mau diputar, hanya nabung gitu, nabung buat nanti nabung buat nabung buat nanti barangkali bocah udah gede, kita dirasa udah gak kuat tenaga buat bayar sekolah bocah, itu kan begitu. Lain dengan investasi bisnis, ini kan hanya menabung. Kalimat investasi itu umum, enggak apa-apa. Justru kalau kita mau ngomong ngakalin dalam zakat, banyak cara ngakalinnya kalau orang mau ngakalin, karena otak manusia kan ada nafsu, ada akal. Mau ngakalin, nih zakat, duit ada 200 juta, udah setahun hari ini, emang dari tahun lalu 200 juta, kan kudu zakat, kita kasih sama teman kita, nih mang buat lo 110 juta, oh dari terima imam, kita punya duit berapa? Leong zakat enggak, besok dia dikasih lagi, ini gue kasih apa lo 110 juta, kedurus lagi. Itu bisa begitu, ya bisa, tapi agama itu kan berdasarkan kejujuran begitu, berdasarkan kejujuran diri. Zakat itu kan ringan, tidak memberati begitu zakat itu. Bila kemudian hari ini haul duit kita ada
biar gampang 40 juta. Besok ada bisnis bantuin teman kita. Akhirnya kita karena lumayan miliaran, kita dikasih 2 miliar. Ya gak zakat 2 miliar ini. Kan tetap tahun depan ketemu September lagi. Begitu agama ringan. Enggak ada yang berat. Begitu. Agama itu enak. Wallahu a'lam. Gimana Pak Rizal? Iya. Iya. Iya baik. Jadi itu dia yang disebut zakat. Zakat ini adalah aturan yang diatur oleh agama. Sehingga muslim itu kudu tunduk patuh pada agama. Biar tunduk patuh itu mau diatur. Allah yang atur. Rob itu atur. Kita marbub diatur. Maka tidak boleh marbub menjadi rob. Diatur ikut ngatur. Maka dalam zakat diatur. Tidak ada sebetulnya zakat namanya zakat profesi. Begitu di dalam madhab ulama nggak ada. Cuman di kita negeri ini ada namanya kompilasi hukum Islam itu ada namanya zakat profesi. Padahal kalau kita mau pakai zakat profesi, maka profesi itu sendiri definisinya enggak semua pekerjaan sama dengan profesi. Begitu HMN Purwosucipto di dalam hukum dagang Indonesia itu menuliskan berbicara tentang profesi ada 5 kriteria. Yang paling pokok memiliki kode etik. Itu baru disebut profesi. Tanpa memiliki kode etik, dia bukan profesi. Namanya pekerja. Apa itu profesi? Agamawan yang ada pada Katolik. Protestan tidak ada, apalagi di Islam. Apa itu Katolik? Di Katolik itu ada namanya majelis pertobatan. Maka kalau kita habis nyolong, berbuat dosa segala macam, maka datang ke pendeta, begitu namanya ke pendeta. Lalu kemudian Pak Pendeta, ya saya habis berbuat begini, waduh dosa yang gede, jadi biar ngapusnya, ya bayar. Nah ini bayar berapa? Disebut angkanya, nanti dikeluarkan sertifikat pengampunan dosa, begitu, sertifikat oleh Dewan Gereja. Begitu namanya majelis pertobatan bagian begini. Nah ini nggak boleh cerita si A ini dosanya apa, dia tahu gitu, nggak boleh cerita, kode etik. Ini disebut profesi. 2, dokter tidak boleh bercerita apa yang ada pada pasien. Itu namanya kode etik, nggak boleh disebarkan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kode etik, nggak boleh. Rahasia pasien kudu ditutup, begitu. Itu namanya kode etik, begitu. Pengacara itu kode etik. Nggak semua berbicara zakat profesi. Kalau profesi itu definisinya pekerjaan, maka PSK kan penjual juga ya kan? Penjual juga, profesinya apa? Ya PSK. Karena dia profesi, dia kudu zakat juga. Kata dia, udah kalau dapat 40 gratis 1. Ini bisa daftar nih. Begitu. Maka kalimat itu saudara, singkatnya profesi itu nanti pada ujungnya Pak Rizal, itu kami tidak menyetujui karena nggak ada itu di data-data kitab itu, tapi dipakai oleh kita ijtihadi untuk mengambil dana. Singkatnya, kalaupun mau dipakai zakat profesi,
artinya kita mau pakai, maka cara untuk ngamalinnya dalam satu pekerjaan, satu perusahaan ada zakat profesi dipotong setiap pendapatan 2,5%. Ini duit yang didapat balikin sama security, sama ini siapa yang sakit kasih dia. Itu begitu. Duit yang masuk ini perusahaan, kami pimpinannya, umpamanya, maka kemudian kita tarik. Anggap zakat profesi ini direktur sekian, ini staf sekian, ini VV sekian semuanya, begitu kan kepala bagian sekian, udah kita tarik. Ini duit kemanakah? Maka bila ada karyawan kita sakit, kasih dari sini. Nih berobat. Bila ada security, kasih dia. Begitu, kasih dia. Cuman prakteknya nggak begitu. Kayak bubu, tahu bubu nggak? Yang buat iya nyari ikan tuh, kalau udah masuk kagak keluar. Prakteknya begitu kira-kira. Udah masuk yang penting masuk aja, nggak keluar lagi. Mestinya dari perusahaan itu keluarkan aja. Bila ada yang sakit, ada yang bermasalah, ada yang utang segala macam, kasih dari situ tuh. Itu kalaupun mau ngambil, singkatnya apa yang dikeluarkan 2,5% itu sebagai sedekah saja, dapat ganjaran. Maka yang 1 miliar tadi yang Pak Rizal tanyakan, itulah yang bakal kita zakati. Yang ini nggak masuk sebab nggak ada peraturannya terkait dengan hukum zakat profesi ini gitu. Karena tiap orang profesinya pemulung, terkudu zakat, profesinya ini. Jadi enggak karena profesinya. Sebetulnya faham kenapa dimunculkan zakat profesi itu, karena mengkias pada petani. Petani yang begitu capek dia kudu zakat. Tapi kenapa kita dokter gitu, ini gitu, enggak zakat? Enggak, sebetulnya ada. Nanti zakat uang dia, bukan profesinya, hartanya begitu. Bukan yang harus dizakati, bukan profesinya. Harta kan nanti punya uang tuh yang kita dapat. Ada enggak uang kita dengan hitungan yang kayak tadi? Inilah yang kemudian kita bakal masuk pada bagian zakat. Maka dengan dipotong sebagai dia profesi kudu dikeluarkan. Ini harta ini yang diatur oleh agama, nantinya dizakati. Karena dipikir udah profesi yang dia zakati, harta enggak. Sedang yang harus dizakati bukan profesi, hartanya. Pendapatan dari sebuah profesi. Nah, ini diatur zakat harta. Kenapa enggak boleh bulanan? Setiap dapat harus kemudian kita keluarkan. Karena kebutuhan orang berbeda-beda. Begitu. Bulan ini boleh saja kita dagang untung, bulan besok untung. Ini maknanya hamba Allah bukan kita doang. Besok saat itu bakal dikasih rugi oleh Allah. Tapi ngitungnya 1 tahun. Kalau 1 tahun itu dilihat, disitulah kita ngitung untuk kita berterima kasih. Kalau ini konsep ini dibikin filsafat kehidupan supaya kita tidak ngeluh sama Allah, hitung dalam setahun kita antara makan sama gak makan banyak mana, supaya kita bisa bersyukur. Begitu dalam filsafat kehidupannya. Antara sakit sama sehat, seumur hidup kita antara sakit sama sehat banyak mana. Nah, udah syukuri aja. Ini filsafat kehidupan dari bab zakatnya begitu. Singkatnya, maka itu yang 2,5% biarkan itu, karena yang sudah menjadi peraturan. Kalau kita gagal keluarin nggak bisa, apalagi udah sistem begitu. Maka dengan sendirinya kita nanti uang yang ada kita potong 2,5%, tapi dilihat kapan di angka 64 juta atau 80 gram yang paling gampang. Kapan di angka 80 gram emas, di tanggal berapa? Tanggal itulah hari ulang tahun kita punya duit yang wajib dizakati. Itu yang paling pokok nih. Kalau kita nggak ngitung gitu, itu yang kami contohkan tadi. Kebanyakan kita di Ramadan seperti apa tadi? Kalau sudah kandungan begitu, udahlah kita susah ngitungnya. Baik, biasanya tanggal berapa? Tanggal 5 Ramadan, berarti setiap 5 Ramadan kita mulai kalkulasi tutup buku. Jangan geser-geser tiap tahun. Kalau 5 Ramadan, kalau 10 Ramadan, 10 Ramadan. Jangan nanti aja dah. Jadi ini Ramadan suka-sukanya, kadang di awal kita keluarin, kadang di tengah,
kadang di akhir, suka-suka gue. Ini namanya nggak benar. Tetapi tanggal berapa sama kita dari yang ada dah. Saya ngitungnya supaya 80 gram ibu yang gue tabungan udah pada hilang, kemana kena banjir lagi. Kalau begitu susah, dah dihitung saja. Kalau mau main di Ramadan, sekarang konsep di kita bakal berbeda-beda. Semua orang di kapan Ramadannya lah dia bakal menetapkan mulai pembukuan, penghitungan uangnya dia, total sama dia. Coba dihitung. Tapi yang di Bank Kimo, yang dagang bakso, jangan dihitung. Itu kan bukan bank itu mah, begitu. Itu mah Bank Ahmad yang warung sebelah, jangan dihitung. Duit udah buat belanja itu, duit orang itu. Maka yang di bank itu duit kita total seluruhnya adalah umpamanya 1 miliar, maka tentu zakatnya kalau 1 miliar dibagi 40, 25 juta. Kecil sama PPN aja gedean PPN 10%. Begitu, zakat itu kecil. Sama PPH, apalagi pajak penjualan, pajak ini, itu udah kaya banget begitu. Mestinya makmur banget. Sehingga kita zakat profesi biarkan 2,5% itu sebagai sedekah kita bulanan. Nanti kita zakat akan diatur oleh agama. Ya, ini zakat keuangan. Inilah yang 1 miliar tadi itu, itulah yang dihitung. Karena apa? Karena yang 25% ini nggak bisa, yang tiap bulan ini. Adapun zakat yang disegerakan, bolehkah kita menyegerakan zakat? Boleh, tapi nggak wajib. Kita setahunnya nanti 1 Januari. Hari ini duit kita udah ada 80 gram emas, 64 juta hari ini. Tapi 1 Januari atau biar gampang ada 200 juta hari ini. Zakatnya 1 Januari. Bolehkah kita dikeluarkan dulu karena ketemu Ramadan lah umpamanya, lumayan juga ganjarannya gede, silahkan, tapi ada aturannya, namanya zakat muajjalah, zakat yang disegerakan. Kita dalam niat-niatnya diatur, saya niat mengeluarkan zakat yang disegerakan ini, dan itu nanti dihitung di haul. Ketika di haul udah setahun, duit kita nyampe senisab enggak? Gitu kan, kena banjir segala macam gak mencapai senisab, maka yang udah kita bayarkan itu kita harus bilang sama si orang yang nerima, bang balikin, saya ini belum mencapai senisab duitnya, balikin. Itu begitu agama. Maka daripada bakal begitu itu jadi ribut, ente korek pelit gitu, duit yang udah dibagi tuh jadi begitu ini. Maka zakat ikuti aja aturan yang ada. Setahun enak, kapan kita ngambil tanggalnya? Kalau mau bapak-bapak ibu-ibu biasa tiap tahunnya pakai di Ramadan, pesan saya jadikan Ramadan esok tetepin tanggal yang kita mau. Saya pengen nuzulul Quran 17, baik tiap tahun di tanggal 17 Ramadan mulai menghitung dan memisahkan 17 Ramadan. Itulah namanya haul. Jadi tutup bukunya. Biasanya perusahaan itu di Desember begitu, tutup buku. Itulah kayak begitu. Makanya kurang lebih demikian dari Jalalalah. Sudah ya.